masih seperti yang dulu gitu ya, aku masih gitu seperti yang dulu, jadi masih yang penuh dengan instruksi, masih klasikal gitu, masih LK gitu ya, sama D3. Jadi ada dua indikator yang paling menentukan di D. D3 itu adalah muatan. Waktu guru satuan PAUD kita merancang kegiatan main, saat anak main itu dia menjahitkan muatan atau konten atau isi materinya enggak gitu. Jangan-jangan dia nggak pernah tahu nih waktu anak main anak belajar apa. Sehingga kalau orang tua nanya, kok anak saya main melulu, kapan belajarnya sih? Kapan jalistungnya sih? Karena memang guru tidak menyusun kegiatan main itu dengan muatan gitu, dengan isi, dengan konten yang nanti saat anak bermain dia sebenarnya tengah membangun semua kemampuan fondasinya menuju sekolah dasar. Jadi kita ingin memastikan nih dengan D3 ini, guru itu menyusun kegiatan pembelajaran dengan memuatkan TP-TP ini enggak sih? Tujuan pembelajaran ini enggak sih? Kalau dia pakai K13 PAUD, maka kita ingin memastikan nih, kegiatan belajarnya ini dia menjahitkan KD-KD-nya enggak sih? Dulu kan kita pakai KD ya, kompetensi dasar. Sekarang kita pakai CP. Beda-beda tipis aja Bapak Ibu ya kalau menurut saya. Kalau kita lihat nanti CP-CP itu isinya KD semua sebenarnya. Jadi kita ingin memastikan nih, apakah kegiatan pembelajaran itu bermuatan kompetensi kognitif enggak? Fisik motorik enggak? Sosial emosional enggak? Kemampuan literasi numerasi enggak? Nah ini nih, makanya perlu menjadi poin penting kita untuk memastikan bahwa satuan PAUD ini nanti akan selalu memfokuskan D2 dan D3. Nah untuk yang dimensi E ini ada dimensi E ini ada 8 atau ada 9 ya, E1 sampai E9. Tetapi di antara indikator pada dimensi E, ini dimensi E ini ada iklim keamanan keselamatan Bapak Ibu, ada iklim inklusivitas di sana, ada iklim HI, indeks HI gitu ya. Nah di antara E ini ada satu indikator prioritas yang paling menentukan juga, yaitu adalah E6. Ini bicara tentang kemitraan dengan orang tua. Kita ingin memastikan bahwa rumah dan sekolah itu memang programnya terus-menerus continue gitu. Kita ingin memastikan bahwa orang tua itu hadir di dalam program-program sekolah gitu. Nah ini makanya menjadi indikator prioritas. Nah untuk 50 kabupaten kota, maka selain 3 indikator prioritas ini, mereka harus menambahkan E7. Layanan holistik integratif. Jadi saat nanti mereka akan melakukan PBD, Bapak Ibu, kita akan pastikan bahwa 4 indikator ini akan selalu menjadi fokus mereka. D2, D3, E6, E7, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang nanti akan kita lihat. Apakah pada saat mereka nanti melakukan identifikasi, 4 ini akan tetap mereka menjadikan sebagai fokus gitu. Bila mana memang ada hal lain silakan aja, tapi 4 ini tetap akan menjadi fokusnya. Karena kan ketika mereka nanti mengidentifikasi akan muncul beberapa indikator yang mungkin posisinya memang perlu pengembangan gitu ya. Maka bisa saja mereka menambahkan indikator ini untuk menjadi fokus mereka pada saat mereka nanti akan melakukan refleksinya. Gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sekarang berada di satu frekuensi nih tentang hal ini. Jelas atau belas untuk hal ini Bapak Ibu? Jelas ya, oke baik. Nah jadi indikator-indikator ini nanti bisa dipelajari oleh satuan PAUD ketika mereka melakukan unduh indikator pendidikan. Lanjut saja Mas. Terus, next. Oke, lanjut aja. Oke, ini kita ke gambar selanjutnya. Ini yang kosong, saya buka di sini sebenarnya.
Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semua, kita mulai dari baca aku. Oh, kali ini yang isi nih sebenarnya. Yang satu ini. Bisa digedein nggak? Mudah-mudahan di setiap meja sekarang sudah di layar laptopnya sudah ada lembar Excel ini ya Bapak Ibu. Oke, sip. Ya. Jadi mengetahui bahwa lembar Excel ini adalah fitur terbaru 2023, maka gambar tayangannya ini adalah gambar yang sudah colorful, mengakomodir masukan dari guru-guru satuan PAUD kita ketika mereka menginginkan bahwa lembar PBD ini menjadi sangat kepaudan gitu lah. Jadi kita menambahkan tokoh-tokoh PAUDpedia gitu ya, dan juga membuatnya menjadi lebih sederhana gitu. Nah seperti ini ya berarti ya Bapak Ibu ya. Kita berharap bahwa satuan PAUD itu membaca dulu ini karena mereka harus sebenarnya simpan file ini, file Excel, dan di sini mereka sudah nggak perlu WiFi. Jadi cukup offline di sini ya. Pada tahapan ini mereka offline. Nah, mereka harus save dengan memberi nama filenya, nama satuannya, kemudian juga NPSN mereka. Lalu di bawah aja langsung Mas bahwa mereka kita perkenalkan bahwa ada tombol alat bantu yang berwarna kuning, ini nggak perlu internet, dan yang warnanya hijau ini perlu internet. Alat-alat bantu ini Bunda misalnya NPK 5. NPK 5 ini adalah modul tentang PBD. Misalnya mereka nggak paham nih mencari akar masalah yang bukan indikator prioritas. Caranya gimana? Mereka bisa mendapatkan informasi itu di klik kotak warna hijau. Itu karena langsung menghubungkan mereka kepada alat-alat bantu untuk PBD. Tapi yang warnanya kuning itu diklik aja nggak perlu internet, sudah bisa nanti kelihatan. Itu informasi tentang misalnya bagaimana mencari akar masalah dan kode kegiatan ARKAS yang nanti bisa mereka gunakan waktu mereka menyusun dokumen anggarannya gitu ya. Jadi itu nggak perlu internet gitu. Nah kemudian diberikan informasi bahwa ada 4 lembar yang nanti akan menjadi alur mereka melakukan PBD. Jadi kita klik lembar evaluasi diri, Mas Dandi, ke lembar evaluasi diri atau silakan mulai dengan klik tombol gitu ya. Bapak Ibu, ini ada yang sudah terisi, ada yang kosong. Nanti mungkin kita akan simpankan kepada Bapak Ibu versi kosong dan versi terisi gitu ya. Bapak Ibu yang ada di Zoom, kalau memang ada yang ingin disampaikan boleh lewat chat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk kepada langkah pertama Bapak Ibu. Nggak apa-apa naik aja, kita sorry maaf. Karena ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan kepada satuan PAUD ketika mereka mengisi. Naik dulu Mas ke atas. Yang pertama kita ingin menyampaikan bahwa langkah ini adalah langkah yang harus dilakukan oleh satuan PAUD dan bukan high stake. High stake itu Bapak Ibu adalah satuan PAUD perlu melakukannya dengan jujur gitu ya, jujurly gitu. Karena PBD ini tidak dijadikan dasar untuk mendapatkan perlakuan apapun. Misalnya yang tadi, misalnya satuan PAUD mengatakan bahwa kamu dibandingkan dengan satuan PAUD di sini kamu yang jelek banget, bla 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 gitu. Jadi seolah-olah mereka itu dievaluasi gitu.
Seolah-olah nanti mereka akan dibanding-bandingkan dan akhirnya mungkin ada, bener gak nih? Ada misalnya, ya udah kalau kamu gak mampu aja, udah kamu tutup aja deh, gitu misalnya ya. Atau merasa bahwa nanti menjadi dasar bagi satuan PAUD memberikan perlakuan atau tindakan apapun. Nah ini kita mau pastikan bahwa ini gak high stake gitu ya, tidak berisiko gitu. Jadi gak menjadi dasar perlakuan apapun, sehingga satuan PAUD itu nanti bisa jujur gitu mengisinya. Yang pertama tadi kita menyampaikan bahwa semua deskripsi di dimensi DE ini adalah butir-butir yang dirakit langsung dari pohon indikator PAUD berkualitasnya Kemendikbudristek gitu. Jadi ketika mereka menjawab ini, maka mereka nanti akan siap diakreditasi juga, karena semua yang ada di dalam butir-butir ini digunakan oleh semua pihak gitu. Nah ini kita ingin satu visi dulu terkait dengan dimensi-dimensi dan indikatornya. Yang tadi yang saya bilang bahwa yang utama adalah proses. Jadi ketika satuan PAUD menemukan mana layanan yang perlu dibenahi, sebenarnya itu adalah sebuah keberhasilan gitu. Jadi bukan hasil dokumennya itu sendiri. Nah lanjut aja Mas. Terus, nah jadi kok seandainya mereka sudah betul baca di atas, maka mereka merasa jauh lebih tenang mungkin ya mengisinya gitu. Nggak perlu harus centang biru yang dikejar, nggak mesti harus jawabannya prima gitu. Karena itu tadi kita katakan bahwa ini semacam cerminan diri, medical check up, mengetahui apakah kita baik-baik aja satuan PAUD kita. Kalau nggak baik-baik aja ada di mana? Lalu oke, itu yang perlu kita kuatkan gitu loh ya. Nah jadi ketika nanti mereka mengisi ini, Bapak Ibu Bunda semua yang ada di Zoom ya, Bunda Muriati, halo. Bunda Fenindarti, hai. Bunda Dayang, oh masih sambil ngajar ini, ada yang lagi misbar juga ya, misbar ya. Nonton bareng gitu, nobar. Oke, baik. Ya, alhamdulillah semua dengan aktivitas masing-masing. Bunda Muriati aman ya Bun di sana ya Bun? Aman ya? Bunda Dewi gimana Bun? Tekan negeri 2 gitu ya Bunda Dewi Aji? Sip? Mantap. Iya, lagi di sekolah Bu. Oke, keren. Oh sama anak-anak ya? Semangat ya Bun? Ya. Ya dari Konawe ya teman-teman Ya. juga nih. Teman-teman dari Konawe gimana Bunda Artiningsi? Aman Bun? Oh, baik, tampaknya dia fokus sekali ya sampai tidak berkedip. Aman, alhamdulillah. Ya, aman. Siap. Nah, amin. Ya. Siap Bun. Aman tampaknya ya. Nah, Bapak Ibu, jadi tabel ini adalah tabel yang berisi kolom pertama dimensinya, dimensi D dan E, berikut indikator level 1-nya dan level 2-nya gitu. Yang kolom 2 berisi deskripsi yang nanti mereka boleh pilih lebih dari satu atau pilih hanya salah satu saja gitu. Dan kolom 3-nya adalah evaluasi hasil dari satuan PAUD sendiri, terdiri dari 4 kategori: jingga, apalagi Bun? Sekarang jadi 3. Kuning, hijau dan biru. Biru, ya Bun. Jingga adalah perlu pengembangan. Perlu pengembangan itu diindikasikan 30% dari indikator itu belum terpenuhi. Kalau yang warnanya kuning, itu namanya apa Bunda? Bapak? Prakondusif. Berarti baru 50% indikator yang sejatinya mereka harus penuhi baru terpenuhi. Lalu hijau kondusif 80% sudah terpenuhi. Dan terakhir adalah biru prima
Prima berarti 100% indikator itu sudah terpenuhi. Namun untuk D2, D3, E6 dan E7 walaupun mereka prima, mereka tetap harus nanti menempatkannya menjadi fokus. Itu prioritas karena ini prioritas gitu ya Bunda ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini mereka akan mengisinya dengan sejujur-jujurnya, sesuai betul dengan kondisi yang ada di sekolahnya, seril-realnya, karena ini adalah waktunya kita bercermin. Jadi kita jangan gunakan cermin yang buram, karena nanti akan tidak bisa menunjukkan kepada kita kinerja kita sendiri. Jadi bukan data yang dipoles, data yang di make up, data yang membuat ada Bapak senang, ABS gitu ya, data yang harus cantik gitu. Karena ini memang adalah dokumennya sekolah gitu, dokumennya mereka sendiri yang mengetahui kan mereka sendiri. Tidak akan ada satuan PAUD juga yang mengetahui gitu ya, kecuali sekolah tersebut, dinas pendidikan maupun mungkin pengawas penilik barangkali ya. Karena yang mendapatkan nanti akun untuk bisa membuka rapor pendidikan ini di dinas. Ada 10 akun yang kita berikan ya untuk masing-masing dinas bisa membuka platform rapor pendidikan satuan gitu ya. Tapi kan dinas itu menjadi data untuk mereka menyusun kebijakan kan. Sebenarnya mengapa mereka perlu tahu agar mereka juga tahu peta mutu daerahnya gitu ya. Tapi untuk satuannya sendiri ini adalah dokumen rahasia mereka sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak perlu harus mengada-ngada gitu ya untuk mengisi ini. Nah jadi misalnya kita boleh ke atas dulu mas. Saya ingin memberikan satu contoh lalu kita nanti kayak 7 gitu Bapak Ibu ya. Satu contoh misalnya di sini ini kan ada instruksi boleh memilih lebih dari satu kotak. Artinya memang mereka dituntut untuk mengisi kotak-kotak ini. Yang pertama adalah D1. D1 adalah indikator perencanaan. Jadi ada D itu ada 4. D1 itu perencanaan. D2 itu adalah pendekatan. D3 itu adalah muatan. D4 itu adalah assessment. Jadi ada 4 indikator yang dijawab oleh satuan PAUD. Yang pertama D1 perencanaan. Nah di perencanaan ini maka satuan akan mencoba untuk melihat dokumen mereka dibandingkan dengan pernyataan ini. Satuan memiliki dokumen perencanaan di tingkat satuan. Kalau dia pakai K13, dokumen tingkat satuan itu berarti KTSP. Kalau dia pakai kurikulum merdeka, berarti dokumen satuan itu disebut KOSP. Itu mereka harus jawab. Mereka punya KTSP atau mereka punya KOSP. Jadi kalau mereka menyatakan bahwa ada, baru mereka akan kasih tanda silang. Kita coba yuk mas, kita kasih tanda silang di depan kolom kecil. Dan kita akan bisa langsung lihat jawabannya gitu ya. Ya, kita ke bawah. Nah, kalau dia baru 1, Bunda, Bapak, Ibu, maka dia otomasi langsung ada hasil evaluasinya perlu pengembangan. Berarti tidak cukup sampai di sana. Maka mereka harus menjawab juga nih. Ketika memiliki KTSP atau KOSP tadi, ada nggak nih di dalam dokumen itu tentang perencanaan pembelajaran yang bisa memandu guru kelasnya untuk menyusun perencanaan di kelas. Kan KTSP itu kan dokumen satuan. Dokumen itu kan harus diturunkan menjadi dokumen operasionalnya guru. Nah, agar guru bisa merujuk membuat RPP di kelasnya, dia harus merujuk ke dokumen perencanaan. Ada nggak nih di dalam KTSP itu berbicara tentang perencanaan? Kalau di KTSP itu Bapak Ibu itu ada di dalam dokumennya 1 program pengembangan dan muatan pembelajaran gitu ya. Kalau dia KOSP itu ada nggak dia tuh bicara tentang pengorganisasian pembelajaran? Karena di KOSP itu terdiri dari 5 komponen: visi, misi, tujuan, karakteristik, visi, misi, tujuan,
pengorganisasian pembelajaran, RPP, dan evaluasi pendampingan pengembangan profesi. Nah, ada nggak tuh? Jadi kok misalnya dia bilang ada bahwa satuan memiliki KTSP, memiliki informasi mengenai perencanaan pembelajaran yang dapat memandu guru menyusun RPP di kelas, maka kita kasih tanda silang. Coba kita kasih tanda silang, Mas. Kita ke bawahnya, dia masih perlu pengembangan Bapak Ibu. Maka perlu dijawab, dokumen kurikulumnya mereka yang KTSP KOSP itu merujuk kepada kurikulum nasional enggak? Karena yang namanya satuan PAUD di dalam negeri maupun di luar negeri, yang franchise ataupun yang enggak, mereka harus merujuk kurikulum nasional. Jadi keliru kalau mereka misalnya menggunakan kayak Jakarta International School ya, kemudian membuat Cambridge kurikulum gitu dan tidak menggunakan kurikulum nasional, maka mereka tidak dianggap menggunakan kurikulum nasional gitu. Jadi harus kita cek banget KTSP sama KOSP ini merujuk nggak nih kepada K13, merujuk nggak nih kepada kurikulum merdeka yang jadi kurikulum nasional. Kalau iya, kita kasih tanda silang. Kemudian dokumen kurikulum di satuan memiliki komponen sebagai berikut enggak? Jadi apakah KTSP maupun KOSP di dalam KTSP mereka harus ada visi, misi, tujuan pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Mau KTSP, mau pakai KOSP harus memuat ini. Harus ada visi, misi, tujuan, kemudian harus ada informasi tentang pendekatan pembelajaran. Gitu Bapak Ibu. Jadi waktu misi ini tuh bukan asal centang sebenarnya, karena ini benar-benar memandu mereka untuk mengetahui oh ternyata ada yang kurang di dalam dokumen perencanaan kami gitu. Jadi ini kita kasih tanda silang. Kalau seandainya ada gitu ya, maka dia berubah menjadi prakondusif. Artinya bahwa indikator yang seharusnya menjadi tolak ukur perencanaan itu berkualitas baru 50% mereka penuhi dengan hasil evaluasi yang prakondusif. Gitu Bapak Ibu ya, membacanya gitu ya. Nah berikutnya, satuan memiliki perencanaan pembelajaran di kelas untuk dijadikan acuan pelaksanaan. Sekarang kita tanya nih, setelah punya dokumen KTSP berikut dengan komponennya, guru-guru wali kelas itu punya RPP enggak? Kalau dia menggunakan K13, satuan PAUD itu punya proses RPPM, RPPH enggak? Gitu. Kalau dia pakai KOSP, satuan itu punya RPP atau modul ajar enggak? Gitu. Jadi kalau seandainya mereka punya, maka kita bisa beri tanda silang. Nah, ya itu dia ya. Ini yang memang kita perlu banget nih untuk menyampaikan kepada mereka sekali lagi bahwa alat ukur ini untuk keperluan ibu bapak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau ingin tahu bagaimana kondisi kita, harus benar-benar jujur banget menjawab ini. Kalau misalnya ternyata copy paste, berarti selama ini mereka belum punya. Karena harusnya kurikulum itu kan disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya sendiri kan. Bukan sekedar hanya ganti cover, halaman sampul, copy paste dari penerbit dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau mereka mau jujur, ini kan sebenarnya jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Ini kan dari kita untuk kita kan, bagi satuan ya. Artinya mereka sebenarnya belum punya kan jawabannya kan. Kalau Kopas itu berarti sebenarnya mereka belum punya gitu. jadi TVOG Pak. Karena tidak sesuai gitu dengan karakteristik anak-anak sendiri. Nah setelah itu ditanya lagi nih Bunda, perencanaan pembelajaran di kelas. Jadi yang RPP atau modul ajar tadi atau RPPM, RPPH tadi itu punya komponen TP, kegiatan dan assessment. Jadi ditanya lagi nih RPP-nya yang dibuat di dalamnya itu memang ada 3 komponen minimal enggak? Sebuah RPP harus ada TP, ada kegiatan, lalu ada assessment. Minimal itu aja. Jadi nggak perlu sebuah rencana pembelajaran harus ada alat dan bahan main, ada strategi pembelajaran, itu sebenarnya nggak perlu. Tambahan aja. Yang paling penting itu hanya cuma 3. Guru hari ini mau ngajar, ada tujuan,
lalu ada kegiatan main untuk anak, lalu ada evaluasi yang ingin nanti dilakukan guru memastikan TP itu tercapai gitu ya. Jadi itu aja yang ditanya tuh. Kalau misalnya ada, maka kita kasih tanda silang gitu. Kita kasih silang mas, kita coba. Nah di sini dia udah jadi kondusif Bapak Ibu. Artinya aman sebenarnya mereka karena 80% perencanaan berkualitas itu sudah mereka penuhi. Tapi kita harapkan bahwa memang sampai prima kan ya. Sampai betul-betul 100%. Maka mereka menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi apakah perencanaan pembelajaran itu disusun dengan merujuk kepada dokumen KTSP? Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang saya tahu pernah alami ketika di lapangan saya tanya, Bunda ada dokumen KTSP-nya enggak? Oh ada Bu. Wah coba kita bawa ke sini. Pas dibawa tuh ya dengan banyak, biasanya beberapa sekolah bilang bahwa ada Bu, tapi masih ada di laptop. Gitu ya. Alibi. Mulai rekayasa. Kalau gitu di-print aja Bun, saya bilang. Masalahnya tuh Bun, laptopnya itu ada di operator sekolah. Ada logis. Bukan terjadi ya Bunda ya, benar-benar saya datang ke lapangan gitu ya. Jadi bukan dari cerita ke cerita, itu memang saya alami Bun. Oke, kalau begitu Bun, operator sekolahnya tolong ngeprintkan. Masalahnya Bun, operator sekolahnya lagi sakit. Modus kan sebenarnya. Itu satu. Yang lainnya tuh banyak banget. Ada Bu. Oke, sekarang coba dibawa. Ketinggalan di rumah. Oh oke, kalau gitu Ibu pulang, bawa dokumennya. Meskipun sebuah dokumen harusnya terjadi di sekolah, bukan di rumah ya. Nggak apa-apa, dibawa aja Bu kalau gitu. Masalahnya Bu, rumah saya tuh jauh banget. Beneran Bu. Oh oke Bu, saya 3 hari ada di sini. Saya tunggu Bunda. Jauh Bu nanti katanya. Kalau gitu saya tunggu deh, karena saya di sini 3 hari saya bilang. Wah alasannya banyak ya. Tapi yang ada tuh juga benar-benar mantap banget gitu ya, luar biasa. Oke ada, kalau gitu bawa ke sini Bu. Benar-benar setinggi ini Bapak Ibu. Lebih daripada disertasi dokter UNJ sekalipun barangkali ya. Bang segini. Jadi waktu saya cek mana dokumen KTSP, mana dokumen RPP, mana dokumen 1, mana dokumen 2. Dokumen 1 itu kita kan sudah berbicara tentang program pengembangan dan muatan kita kan. Di dalamnya itu sudah kita munculkan ya tentang misalnya apa yang akan kita pelajari kan. Baru nanti dokumen 2 itu kita menjabarkannya lagi. Buka dokumen 2, RPPM, RPPH, bicara tentang tema. Temanya adalah bicara tentang buah. Pas saya lihat di prosennya di dokumen berikutnya, nggak pernah ada tuh cerita tentang buah. Jadi kan jangan sembuh makan jagung ya nggak nyambung, saya yang bingung kan. Jadi walaupun Bunda dia bilang bahwa perencanaan pembelajarannya ada, dokumen KTSP-nya ada, dan dia bilang RPP-nya ada, kita sebenarnya ya kalau misalnya kita adalah pengawas, pemilik ya, sebenarnya kita perlu memastikan juga antara yang RPP, yang dokumen operasionalnya guru, itu sebenarnya rujukannya ke kurikulum satuannya enggak gitu. Jangan-jangan ini sebenarnya cuma tinggal kopas dari tetangga sebelah aja gitu, atau dibuatkan oleh penerbit gitu ya Bunda. Ini yang mau ditanya tuh sebenarnya Bun. Jadi kita ingin memastikan bahwa perencanaan itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Diferensiasi learning tuh di sana gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Teaching at the right level of the child gitu tuh ada di sana tuh. Guru tuh paham betul bahwa anak ini senang banget dengan main balok, sedangkan anak ini senang banget dengan main peran gitu. Anak ini kemampuan membilangnya segini, anak ini kemampuan membilangnya cuma segini. Itu guru tuh tahu banget harusnya. Jadi dia bikin RPP ini yang nomor sekian ini benar-benar harusnya merujuk kepada dokumen kurikulum sekolahnya gitu. Nah ini Bu, maksud saya kita tuh harusnya memahamkan kepada mereka isi ini, bukan asal centang. Kebanyakan asal centang. Nah ini maksud saya Bapak Ibu di sini kan sebagai fasilitator, atau mungkin di sini ada pengawas, ada penilik, ada dinas pendidikan. Bahwa kalau kita memang ingin
finance, memang kita perlu mendampingi satuan PAUD banget untuk memastikan mereka paham banget makna-makna setiap indikator ini. Dan indikator ini disusun di pohon indikator PAUD berkualitasnya Kemendikbudristek gitu. Isi dari butir-butir ini gitu ya. Oke, kita kasih misalnya centang. Jadi dicetak dia akan jadi prima. Artinya bahwa untuk D1 maka kualitas perencanaan sekolah itu sebenarnya sudah memenuhi semua tolok ukur sebuah perencanaan dianggap berkualitas. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini kira-kira cukup jelas? Jelas ya? Nah, terus nanti mereka akan mengisi dan kita akan, Bapak Ibu nanti silakan isi, tapi kita sekarang ini coba fokus dulu ke E7 ya, ke E7. Karena ini yang akan kita pastikan. Coba saya contohkan ini agar nanti semua kita di sini paham bahwa mengisinya itu harus benar-benar dengan bermakna gitu ya. Mengisinya itu mengetahui betul, memahami isi dari indikator ini gitu. Nah, ya. Jadi yang untuk E7 untuk E7 di elemen 3 ini layanan holistik integratif. Ini yang mau kita pastikan 8 indikatornya itu kondisinya seperti apa. Dan kalau misalnya memang masih perlu pengembangan atau prakondusif, inilah yang akan mereka angkat di dalam fokus gitu, di dalam fokus identifikasi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama E71 itu penyelenggaraan kelas orang tua. Untuk kelas orang tua ada 4 indikator yang menentukan mereka memang benar-benar menghadirkan kelas orang tua. Yang pertama adalah apabila memang satuan sudah menyelenggarakan kelas orang tua. Yang kedua, apabila kelas orang tua itu diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 semester. Betul, jadi 1 tahun 2 kali itu minimal sekurang-kurangnya. Yang berikutnya apabila satuan itu bekerja sama, bermitra dengan pihak lain untuk menjadikan sebagai narasumber atau orang tua sendiri yang menjadi narasumber gitu. Artinya sudah ada jalinan kemitraan di sini yang sesuai tema. Yang berikutnya adalah apabila tema yang didiskusikan pada kelas orang tua, tema-temanya mencakup tentang kebutuhan esensial anak. Jadi tema yang dibahas pada saat kelas orang tua tidak hanya bicara pengasuhan kepada anaknya, tapi juga berbicara tentang pemenuhan gizi, bicara tentang kesejahteraan anak, bicara tentang perlindungan, bicara tentang perawatan. Jadi kalau misalnya kelas orang tua itu terselenggara dengan tema-tema tersebut. Begitu Bapak Ibu untuk E1. Clear ya Bapak Ibu ya di sini ya. Jadi kita ingin memastikan mereka untuk memenuhi 4 ini gitu ya. Kalau enggak mereka nggak akan sampai ke biru. Jadi kalau misalnya mereka di sini, oke. Yang mana yang memang menjadi masalah? Kenapa perlu pengembangan gitu ya? Di deskriptor yang mana gitu. Oke, yang berikutnya suaranya kecil. Padahal saya sudah menggunakan kekuatan kalau baterai itu baterai AAA alkalin yang barusan di charge gitu ya. Ya Bun, kalau suara saya masih kecil Bunda mungkin agak volume laptopnya mungkin ya atau udah cukup jelas. Saya agak khawatir kalau misalnya keras lagi Bapak Ibu di sini mungkin sudah kabur ya. Semangat ya Bunda ya, semangat Bapak Ibu, semangat bahwa tujuan kita
kita sini memang benar-benar ingin memastikan bahwa anak-anak kita dimanapun dia berada, terutama di daerah kita sendiri, mereka berhak untuk menikmati PAUD yang berkualitas. Benar-benar mereka tidak mendapatkan PAUD yang sekedar aja gitu, abal-abal gitu ya. Sore Bu Aman, alhamdulillah Bunda Aini, makasih Bun. Jelas Ibu salam dari Kuansing. Waduh, Kuansing itu dari Kuantan. Dan Kuantan itu dari mana Bapak? Iya, dengan Rio kalau gitu kita perlu berpantun kayaknya. Cakep. Belum udah Oh, cakep belum. Bapak. Harus Bapak ya. bukan dulu ya, kamus pantun nih. Oke, yang E7.2. Nah, E7.2 ini terkait dengan pemantauan tumbuh anak. Pemantauan tumbuh anak ini berarti sudah disediakan kolom yang mereka cukup menjawab hanya satu kolom saja. Dan kalau di dalam kolom itu mereka jawab memenuhi semua kriteria tentang pemantauan tumbuh ini, maka untuk mereka ini aman. Kalau belum, berarti inilah yang akan nanti mereka menjadikannya sebagai sebuah fokus. Untuk pemantauan tumbuh Bapak Ibu, maka satuan memang mencatat pertumbuhannya tuh lengkap. Secara lengkap. Tinggi badan, berat badan, lingkar kepala gitu ya. Dan mereka gunakan ini dengan merujuk kepada KIA atau KMS. Bisa bekerja sama dengan puskesmas atau vaskes lah ya yang terdekat. Bisa juga dilakukan secara mandiri oleh gurunya sendiri. Mengukur lingkar kepala, berat badan, tinggi badan. Dan ini minimal harus dilakukan 1 kali dalam setahun. Lebih bagus ya. Karena setiap berapa bulan ya Bunda ya? Harusnya ya, setiap bulan? Setiap 3 bulan? Setiap bulan ya. Nah harusnya malahan setiap bulan gitu ya. Kalau ini kita minta hanya 1 kali aja dalam 1 semester, 6 bulan sekali gitu loh ya, kurang lebih. Nah kalau seandainya ini belum, berarti inilah yang akan menjadi fokus identifikasi mereka untuk mengetahui akar masalahnya apa. Gitu ya Bunda ya. Dan berikutnya E7.3. Ini pemantauan tentang kembang. Kalau 7.2 tumbuh, kalau 7.3 adalah tentang perkembangan. Jadi untuk perkembangan ini juga tetap memilihannya pada 1 kotak. 1 kotak itu apabila mereka memang melakukannya secara lengkap. Yang pertama, pantau kembangnya menggunakan rujukan, bisa menggunakan DDTK gitu ya, bisa menggunakan KMS, bisa menggunakan KIA gitu, dan atau bentuk perangkat pemantauan perkembangan lainnya silakan saja, dan minimal 1 kali dalam 6 bulan dalam 1 semester itu dilakukan. Dan satuan juga memantau pemberian imunisasi lengkap yang di sini boleh tentu saja harus dilakukan melalui kemitraan gitu ya. Tetapi imunisasi lengkap ini harus sesuai dengan program pemerintah. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti di materi selanjutnya ya, imunisasi lengkap itu terdiri dari apa saja gitu ya. Jadi mengupas secara lebih dalam substansi layanan HI ini ada materi berikutnya. Ini lebih kepada menggunakan mekanisme PBD aja. Oke, lanjut saja Mas. 7 sekian ya. Dan seterusnya deh. Ya Bapak Ibu ya, karena bisa dilihat ya, menyingkat waktu. Kalau penerapan PHBS hidup bersih sehat ini semua indikator harus terpenuhi Bapak Ibu. Hidup sehat itu kan dilihat dari kebersihan diri kan. Kebersihan diri itu semuanya, kuku, tangan dan sebagainya. Jadi sekarang saya berikan waktu Bapak Ibu dalam 1 kelompok untuk mengisi dulu, baru nanti kita akan langkah ke berikutnya.
waktunya. Waktunya berapa per waktu ya? 5-10 menit barangkali ya untuk mengisi langkah lembar 2 identifikasi. Silakan juga semua Bapak Ibu. Oh, sudah terisi? Udah ada Oh, sudah sambil diisi. Oke, tapi yang harus seharusnya Bapak Ibu adalah mendapatkan lembar kosong. Kirim. Tempat Calim ngadon kan Tos. terbaru. Kirimkan ke Andi. Ini tuh adalah lembar isi yang Bapak Ibu terima, bukan lembar sampel. Lembar sampel tuh Bapak Ibu tulisannya sampel, berarti masih kosong. Karena kan sebenarnya kita itu ya harus praktek langsung dari